Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan agar kamu bisa terus mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menonton. Pertama-tama kita sediakan air panas, masukkan ke dalam gelas atau ke dalam mangkok, kemudian kita simpan lagi mangkok di atasnya atau gelas kaca di atasnya. Nah, selanjutnya barulah kita tambahkan. Di sini saya menggunakan ragi instan yang 12 gram, tapi kita nggak gunakan semuanya ya. Jadi saya hanya menggunakan setengah bungkus dari Mauripan ini atau sekitar 6 gram aja ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan dan juga kita gunakan susu cair yang UHT yang full cream. Di sini saya menggunakan sebanyak 24 sendok ya teman-teman. Kalau kita gunakan gelas takar, ini susunya kita gunakan sebanyak 120 ml ya teman-teman. Nah, ini kemudian saya aduk. Jadi kita larutkan dulu gulanya sampai dia menyatu dengan susu. Nah, ini udah larut. Kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman. Nanti air susu ini akan menjadi hangat karena di bawahnya itu kita simpan air panas. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit kita diamkan, udah berbusa, menandakan raginya aktif. Jadi kalau air susunya ini hangat, dia akan mempermudah atau melihatkan kita apakah raginya itu masih bagus atau tidak. Selanjutnya saya tambahkan 1 butir telur. Kalau teman-teman nggak mau gunakan cara saya tadi juga bisa, susunya dihangatkan, susu cairnya. Nah, ini kita kocok dulu telurnya agar menyatu. Selanjutnya ini kita sisihkan. Kemudian di sini saya menggunakan tepung terigu. Jadi ini campuran 2 tepung ya teman-teman. Ada tepung terigu cakra gembar sebanyak 150 gram dan tepung segitiga biru 100 gram. Kemudian barulah kita masukkan tadi air raginya. Nah, ini saya tambahkan lagi susu bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 30 ml. Kita aduk. Kemudian saya tambahkan juga mentega sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 30 gram. Nah, ini kita satukan, saya gunakan tangan aja, yang penting tangannya udah bersih agar lebih mudah untuk menyatukan semua bahan. Jadi tepung yang kita gunakan sebanyak 250 gram ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah menyatu. Kemudian ini kita bentuk bulat ya adonannya. Nah, kalau tangannya lengket jangan lupa ditaburi tepung agar tidak lengket adonannya. Nah, ini kita bulatkan. Jadi ingat, untuk tepungnya kita gunakan yang protein tinggi sebanyak 150 gram yaitu cakra gembar dan 100 gram protein sedang yaitu segitiga biru. Nah, ini kita simpan lagi di dalam mangkoknya. Kemudian tidak lupa kita tutup. Ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Kita lanjut ke proses berikutnya. Sambil menunggu adonan rotinya mengembang, kita akan bikin isiannya ya teman-teman atau cream cheese-nya. Saya gunakan 100 ml air putih. Kemudian di sini saya menggunakan keju cheddar atau keju Kraft ya. Jadi kita gunakan setengah aja atau kurang lebih 80 gram. Nah, ini udah saya potong-potong, kita masukkan ke dalam air. Nah, ini boleh juga kita parut agar nanti mudah untuk larut. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus susu kental manis cap enak atau creamer kental manis cap enak, boleh merek apa aja ya. Kejunya juga boleh merek apa aja. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk atau susu denkau. Dan untuk mengentalkannya saya gunakan tepung maizena sebanyak kurang lebih setengah sendok makan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita beli cream cheese itu lumayan mahal ya. Jadi kita bisa bikin sendiri kok, dan ini rasanya enak banget. Saya udah cobain. Jadi kita gunakan kejunya, kalau mau enak pakai keju cheddar. Jadi rasanya tuh lebih enak memang. Nah, ini kita masak, gunakan aja api kecil sampai kejunya itu larut dan mengental ya. Nah, ini kita aduk. Nah, ini kejunya udah larut dan udah membentuk krim. Boleh kita matikan api kompornya, kita dinginkan, nanti teksturnya akan lebih keras. Oke, kita akan cek adonan rotinya ya. Nah, ini setelah 30 menit kita diamkan, udah mengembang. Kemudian jangan lupa tangan kita olesi atau taburi dengan tepung agar tidak lengket. Nah, ini kita kempiskan dulu, jadi kita buang angin yang ada di dalam adonan agar nanti mudah untuk kita cetak. Oke, saya akan gunakan meja ini untuk mencetaknya. Akan saya bersihkan dulu ya mejanya. Nah, ini mejanya udah bersih, langsung aja kita taburi lagi dengan tepung agar tidak lengket adonan rotinya. Nah, ini boleh kita bulatkan. Kemudian ini akan kita bagi. Adonan roti ini kita bagi dulu menjadi 8 bagian ya teman-teman.
Nah, ini udah dapat 8. Kemudian agar sama besar, nantinya kita akan timbang. Jadi kita akan timbang satu bulatan atau satu adonan ini kurang lebih 64 gram sampai 65 gram. Nah, ini 69. Kemudian yang ini nah juga sama 69. Nanti kita ambil lagi sekitar 4 sampai 5 gramnya. Jadi intinya setiap potongan ini harus beratnya 65 sampai 66 gram. Nah, selanjutnya barulah kita bulatkan potongan-potongannya ini. Jadi 250 gram tepung ini dapatnya 8 bulatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, saya bulatkan semuanya ya teman-teman. Sekarang kita tabur lagi dengan tepung. Kita ambil satu bulatan, kita pipihkan. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan rolling pin atau penggilingnya. Jangan lupa penggilingnya taburi dengan tepung agar tidak lengket. Nah, ini kita pipihkan atau kita lebarkan ya bulatannya. Nah, ini udah lebar, jadi udah enak untuk kita isi ya kalau udah lebar seperti ini. Nah, kemudian ini tadi yang saya masak cream cheese-nya. Jadi dia udah dingin dan lebih teksturnya lebih agak keras gitu, nggak lagi cair kayak tadi ya. Nah, jadi udah kayak mozzarella bentuknya. Nah, ini ya, ini baunya harum banget dan enak. Jadi teman-teman kalau nggak punya cream cheese di rumah bisa bikin, kalau nggak bisa beli di tempat-tempat biasa hanya ada dijual di toko kue. Nah, ini kita simpan di bagian bawah cream cheese-nya, kemudian bagian atasnya saya isi dengan abon sapi. Nah, seperti ini. Jadi isiannya ada dua ya, cream cheese dan juga abon sapi. Cream cheese-nya enak banget. Nah, ini kita tutup, pastikan tidak ada celah yang terbuka ya, jadi nanti saat proses pemasakan tidak ada keju yang keluar atau cream cheese-nya keluar. Nah, ini kita benar-benar satukan. Ini adonannya enak banget, lembut banget, jadi mudah untuk kita satukan. Nah, kita bulatin seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang atau wadah. Di sini saya gunakan wadah kaca. Ini juga bisa untuk memasak. Jadi wadah kaca ini kuat banget. Jangan lupa diolesi juga dengan mentega bagian bawah dan samping-sampingnya agar nanti mudah untuk kita lepaskan. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang lainnya ini kita sama ya, kita pipihkan, kemudian kita isi dengan cream cheese bagian bawah dan bagian atasnya dengan abon sapi. Ini dijamin enak banget teman-teman, kayak roti-roti yang ada di mall-mall. Nah, ini semuanya udah kita isi, jadi dapatnya 8 bulatan ya teman-teman. Saya menggunakan wadah kaca ini untuk memasak atau membakarnya, jadi saya nggak gunakan loyang. Nah, ini adonan rotinya kita sisihkan dulu, kita biarkan mengembang sambil kita akan bikin olesan atas atau saus bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur. Kemudian saya tambahkan setengah bungkus SKM atau susu kental manis, bebas merek apa aja. Kemudian kita aduk menyatu. Selanjutnya barulah saya tambahkan 4 siung bawang putih yang udah saya cincang atau saya halusin. Makanya roti ini saya bilang roti bawang putih karena kita menggunakan saus atau olesan dari bawang putih yang udah kita cincang. Jadi nanti hasil dari roti ini enak banget dan harum seperti Korean garlic ya teman-teman, kayak roti bawang putih. Nah, ini juga saya tambahkan daun seledri sebanyak kurang lebih 20 gram yang juga sudah saya potong. Jadi roti ini tuh pakai bawang putih dan seledri, baunya dijamin harum banget dan rasanya juga enak. Dan juga sehat ya karena kita menggunakan bawang putih dan daun seledri. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian tidak lupa saya tambahkan mentega sekitar 1 sendok teh. Nah, ini kita satukan kembali. Jadi nanti agar hasil olesannya itu lebih shiny ya, menghasilkan warna yang shiny, warna yang bagus pada bagian atas rotinya. Kemudian untuk rotinya karena belum terlalu mengembang, maka akan kita diamkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah, ini setelah 1 jam kita diamkan, boleh kita tutup. Jadi dia udah mengembang seperti ini ya. Jadi siap untuk kita olah. Kemudian untuk yang duanya juga udah mengembang banget. Nah, sekarang barulah kita olesi dengan saus bawang putih dan juga seledri atau topping atas ya. Nah, jadi mentega, susu dan juga telur itu nanti akan menciptakan warna shiny atau warna yang kayak mengkilat gitu ya di bagian atas roti. Jadi cantik banget. Nah, ini kita olesi secara merata, kita habisin aja sausnya. Sekarang rotinya udah siap untuk kita bakar, tapi sebelum dibakar kita simpan dulu di atas loyang agar nanti panasnya itu melalui proses panas dari loyang. Nah, ini karena nggak muat ya, jadi 1 loyang 1 wadah roti. Nah, ini akan kita bakar ya teman-teman. Di sini untuk membakarnya saya menggunakan oven tang ring.
Langsung aja kita masukin roti-rotinya ke dalam oven. Nah, ini akan saya bakar kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Gunakan api sedang sambil nanti sering-sering kita cek ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah kita bakar kurang lebih 1 jam. Warnanya jadi cantik banget dan ini baunya harum banget. Bau bawang putih dan juga daun seledrinya tuh naik ke atas. Nah, ini bagian sampingnya. Ini tuh kayak jadi roti Korea ya, roti garlic Korea itu, Korean garlic. Nah, kemudian untuk yang duanya tadi, nah ini ya warnanya juga cantik banget, jadi merah kecoklatan gitu. Kemudian kita akan lihat isi dalamnya dan kita lihat tekstur rotinya tuh kayak gimana. Nah ini lembut banget ya tekstur rotinya. Kita akan lihat. Nah ini ya bagian atasnya cantik banget. Kemudian saya akan belah, kita lihat. Nah ini tuh rotinya lembut banget teman-teman, jadi kayak kapas gitu tapi tetap berserat. Nah ini baunya harum juga. Kemudian akan saya coba makan ya. Saya akan rasa dulu gimana rasanya. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini enak banget ya teman-teman, apalagi pas bagian cream cheese dan abonnya. Jangan lupa cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam